Terima kasih rekan-rekan wartawan dari 2 hari ya. 2 hari belum dapat berita resmi dari arena kongres. Memang kita rencana hari ini baru kita sampaikan hasil kongres mulai dari proses sampai. Jadi kongres kita mempersiapkan sudah sekitar 1 bulan kurang lebih ya, dengan tim yang sangat terbatas. Tim yang terdiri dari tim nasional itu seluruh pengurus DPP yang kemarin dinyatakan demisioner, tapi sebagian juga terpilih kembali. Kemudian tim di daerah yang dipimpin oleh Pak Gubernur Pak Koster, dan kenapa kita pilih tempat ini? Tempat ini lebih aman. Ada juga yang bertanya kenapa kongres agak tertutup. Seperti saudara-saudara ketahui sebelumnya bahwa Ibu selalu sampaikan ada yang ingin mengobok-obok partai dan seterusnya. Sebagai partai tentu kita juga mengantisipasi karena tidak semua orang pasti suka dengan kita. Ya, apalagi kondisi politik nasional seperti ini ya, kita wajarlah kita melakukan kongres dan mempertimbangkan berbagai hal. Jadi kita ambil posisi di Nusa Dua. Lalu ada juga pertanyaan itu, suasana kongres kali ini penuh dengan nuansa budaya. Biasanya orang-orang gantung bendera, gantung baliho, spanduk. Tapi ini 100% idenya Mas Nanang. Ya. Prananda Prabowo, bahwa beliau berpikir kongres kali ini harus ada beda. Beda dalam arti, apalagi Bali ini karena kota wisata, kita coba angkat dari sisi budayanya. Makanya kita bendera-bendera dan spanduk baliho di sepanjang jalan dikurangi. Dan juga ini ke depan nanti di konsolidasi PD Perjuangan lebih menitik beratkan ke sisi budaya sebagai perwujudan dari Trisakti ya, khusus tentang kepribadian di bidang kebudayaan. Nah, itu dari sisi persiapan itu. Kemudian kongres sendiri berlangsung rencana hari Jumat siang sampai hari Minggu, tapi ternyata lebih cepat. Lebih cepat karena nanti sebentar Pak Lasa harus jelaskan. Peserta 100% ingin supaya Ibu langsung hari pembukaan dan Ibu harus dikukuhkan, dilantik. Tapi Ibu tidak mau langsung 1 hari selesai. Tetap juga kita harus bahas berbagai materi, kemudian isu-isu nasional maupun internasional yang sekarang kita hadapi. Jadi ya, isu internal seperti bagaimana kita konsolidasi partai setelah kongres, lalu konverda, kompercap, sampai pembentukan ranting dan anak ranting, sampai tahun depan bulan Juni itu semua sudah harus selesai untuk persiapan menghadapi pemilu nanti. Kemudian masalah internal, eksternal lah ya, itu seperti kondisi politik nasional hari ini yang kita hadapi. Semua kita bahas dalam kongres selama 2 hari. Saya kira itu pengantar, dan silakan teman-teman kalau ada hal yang bertanya. Ya sekalian, baru Ibu kemarin dikukuhkan ya, dilantik, diambil sumpah persis jam 15 waktu Bali. Saya sampaikan sekalian dengan pengurus ya, supaya sebentar jangan pertanyaan lebih banyak. Saya sampaikan kalau pengurus ini sih wajah lama masih banyak mendominasi. Jadi kalau pengurus untuk struktur lengkap DPP PD Perjuangan tahun 2025 sampai 2030 terdiri dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri,
Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, saya sendiri. Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah, Ketua Bidang Luar Negeri Ahmad Basara, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wirianto, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Hanteru Sitorus, Ketua Bidang Politik Puan Maharani, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Cahayapurnama, Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Putih Guntur Soekarno, ini wajah baru. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Aswar Anas, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma Harini, Ketua Bidang Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja Darmadi Daryanto, Ketua Bidang Kesehatan Ripka Ciptani, Ketua Bidang Jaminan Sosial Harry Charles Honoris, Ketua Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua Bidang Koperasi dan UKM Andreas Edi Susetyo, Ketua Bidang Pariwisata Wirianti Sukamdani, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Esti Wijayanti, Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Suhyari Misrawi, ini sekarang Duta Besar Indonesia di Tunisia. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo, Ketua Bidang Pertanian dan Pangan Sada Restuati, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Profesor Rohmin Tahuri, Ketua Bidang Kelautan dan Lingkungan Hidup Eriko Suterduga, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Talapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Parera, Sekretariat dan Bendahara Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal Dolfi, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan Utut Adianto, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan Sri Rahayu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Adian yang di samping saya ini, Wakil Sekretaris Bidang Sekretariatan Yosef Aryo Adi Darmono, Bendahara Oli Donekambe tetap, Wakil Bendahara Unicen tetap, Wakil Bendahara Eksternal UK Urike. Ini baru, itu kepengurusan yang diumumkan tadi oleh Ibu Megawati Soekarno. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Yang pertama dari Putu, itu pertanyaan ada apakah 2 hari ada gangguan atau tidak. Ya kalau ada yang merencanakan gangguan juga tidak sempat mempersiapkan diri, karena kami memang melakukan itu secara hati-hati dan
sangat tertutup. Jadi termasuk teman-teman wartawan juga kan baru tahu kan, persiapan sudah sekian lama. Jadi kita memang mengantisipasi betul. Jadi sampai hari ini, sampai tutup ini, alhamdulillah tidak ada gangguan. Kemudian yang kedua tadi menyangkut ibu. Kenapa sekjen belum diumumkan? Ya pasti ibu punya pertimbangannya. Pertimbangan lebih matang lah untuk baik untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan. Jadi itu yang kenapa belum diumumkan. Saya kira ibu pasti ada punya pertimbangan lah. Waktu di mana pasti buat keputusan tentang itu. Ya, pertanyaan pertama itu hanya ibu yang tahu. Saya kan tidak mungkin tahu pertimbangan ibu ya. Nah itu nanti ibu yang akan kita lihat saja ke depannya seperti apa, tapi itu hanya ibu yang tahu itu. Kemudian yang kedua tentang pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM. Palingan 2 minggu, 3 minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana. Karena kita juga bagian persidangan dokumennya lengkap, jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM. Apalagi itu juga dibatasi waktu pendaftaran, kan ada sekian waktu harus sudah terdaftar. Terima kasih. Izin, saya Jose dari Metro TV mau bertanya kepada mungkin Bang Adian atau Bang Umar. Kemarin Ibu Ketua Komisi 4 Bu Titi mengucapkan selamat atas terpilihnya lagi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Apakah mungkin ada pesan yang disampaikan dari Bapak Presiden tentang terselenggaranya Kongres ke-6 ini dengan baik? Kalaupun ada pesan, saya tidak tahu kemudian itu. Saya juga hanya lihat di televisi. Tapi kalau memang ucapan begitu, saya kira tanpa pesan pasti semua orang juga bisa punya hak untuk menyampaikan ucapan. Tidak ada soal. Semangat persaudaraan, semangat kekeluargaan dalam demokrasi. Silakan. Termasuk kau juga bisa ucapan selamat buat kita. Ada YouTube-nya ini.